Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vicky. Saya dari jurusan Teknik Industri angkatan 2025 yang akan memandu acara hari ini nih. Hari ini saya nggak sendirian karena ditemani oleh seorang alumni yang hebat, yaitu juga dari Teknik Industri Ubaya, yaitu Kak Adit. Halo Kak Adit, selamat siang. Halo, halo, selamat siang. Oke, sebagai awalan saya udah buat ini CV secara singkatnya dari Kak Adit kayak. Nah, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Nah, saya izin bacain sedikit nih. Jadi, Kak Aditya ini merupakan alumni Teknik Industri Ubaya angkatan 2021. Nah, pendidikannya tentunya dari tahun 2021 sampai 2025 itu ambil sarjana Teknik Industri di Ubaya, lalu 2018 sampai 2021 itu di SMA N Sumatera Selatan. Nah, untuk work experience-nya ini karena ada banyak dan padat, mungkin saya mau minta Kak Adit untuk eh, jelasin nih perjalanan karirnya Kak Adit sendiri. Oke, oke, boleh, boleh. Oh ya, thank you ya Vicky sudah dikasih kesempatannya untuk sharing juga. Thank you buat Pak Ivan sudah dikasih kesempatan untuk sharing. Ini aku bakal cerita sedikit tentang backgroundku. Jadi mungkin sebagian teman-teman juga sudah tahu karena yang di sini juga yang sudah pernah ketemu dan sudah pernah kenal. Jadi work experience-ku kebetulan pas pertama kali itu aku intern di bagian Industrial Engineering di PT Incarasena. Tuh itu kalau yang di PPT itu nomor ketiga. Ya, nomor ketiga itu di PT Incarasena. Terus di bagian operation, kalau internnya di PT Incarasena itu biasanya based on project. Jadi kita ada satu project diminta untuk nyelesain dan biasanya projectnya lumayan besar. Yang ranah untuk waktu penyelesaian tuh bisa 6 bulan karena harus diskusi berulang kali dan ngambil data banyak. Nah, waktu itu proyekku tentang kita tuh mau cari standar manpower planning. Jadi di bagian produksi, kalau teman-teman tahu kan kita kan PT Incarasena itu kan produksi sepeda benar-benar produksi manual. Jadi kalau ngelas yang ngelas manual, besi batangan benar-benar batangan dua itu dilas digabungin. Nah itu kita harus karena kan kita pakai standarnya pakai orang. Nah aku waktu itu diminta untuk ngitung kira-kira berapa sih standar untuk pengerjaan satu sepeda. Kayak gitu loh, untuk bukan satu sepeda, untuk mencapai target dalam satu hari produksi. Nah, itu diminta untuk nentuin kira-kira butuh berapa orang sih sebenarnya, apakah butuh sebanyak ini? Karena pada saat itu sebenarnya sudah ditentuin ada 6 orang, tapi ada isu yang bilang kalau semisal sebenarnya nggak butuh sebanyak ini dan harusnya kalaupun sebanyak ini outputnya bisa lebih banyak. Nah, karena ada isu-isu itu jadinya saya diminta untuk ngitung pada waktu itu untuk standar manpower planningnya kira-kira standar untuk pengelasan itu prosesnya butuh berapa orang. Kurang lebih kayak gitu. Banyak yang kepake termasuk kegiatan ergonomi sama APK sih waktu itu. Untuk ngitung waktu standar kan teman-teman pasti ingat waktu standar, waktu normal yang ujung-ujungnya kita pakai allowance untuk nentuin berapa allowance. Mereka itu kepake waktu itu. Terus juga iya, akhirnya outputnya nentuin berapa yang dibutuhin. Terus magangku selanjutnya itu sebenarnya ini mungkin aku sedikit revisi ya Vicky, sorry ya. Nomor satu, nomor dua itu sebenarnya jadi satu sih untuk yang business improvement and compliance. Oh sorry, nomor satu business improvement and compliance itu oh saya sudah kerja bukan intern. Iya ya ini bener. Sorry saya salah baca. Yang kedua tuh intern di ekspor import itu sama megang project, tapi ini projectnya lebih ke cost analysis. Jadi waktu itu diminta mereka itu mau ada project. Nah mereka tuh nggak ada yang nge-audit projectnya, karena nggak ada yang mau nge-audit projectnya, jadi mereka nge-hire inter untuk buatin terlebih dahulu. Mereka mau propose project, tolong untuk dibuatin dari background, efisiensi, sampai ke output akhirnya tuh kayak gimana. Nah itu saya lakuin di divisi ekspor impor pada waktu itu. Jadi, oh ya, tadi itu kan di divisi operation di E. Ini saya sudah pindah ke divisi ekspor impor, which is ekspor impor itu non manufaktur. Kalau yang operation itu manufaktur ya. Jadi sering ke bagian produksi. Kalau yang ini divisinya sudah beda. Saya sudah pindah di divisi non manufaktur. Jadi kayak di bagian support. Nah, di situ mereka banyak ngelakuin hal-hal administrasi, termasuk juga project ini nantinya untuk mendukung sistem administrasi. Jadi kayak
sistem host to host, sistem yang bisa membantu percepatan administrasi. Kalau kita administrasi itu biasanya perlu untuk buat satu-satu, terus juga kita pindahin ke format template-nya punya pemerintah. Nah, kalau pakai sistem ini kita langsung dari sistem internal kita ke sistem pemerintah. Nah, itu proyeknya namanya host to host pada waktu itu. Nah, aku diminta untuk analisis. Sama juga Ergo APK kepake. Nah, yang terakhir itu work experience-ku ada di PT Insarasana itu kerja ya. Ini kerja, ya which is saya sekarang juga sudah 1 tahun lebih dari 1 tahun lebih 2 bulan di Business Improvement and Compliance itu sebetulnya sama. Saya tetap kalau waktu itu saya megang satu project, tapi kalau sekarang saya bukan dibeban, dikasih tanggung jawab untuk menghandle semua project yang ada di ekspor impor, termasuk mengusulkan kalau semisal tiba-tiba di tengah-tengah ada misal kayak ada 5 project yang dikasih di awal, terus ternyata tiba-tiba menurutku ada satu project lagi yang bisa bantu proses administrasi lebih cepat, bisa efisien. Nah, itu aku bisa ajuin kayak gitu. Jadi aku bagian divisi di sananya kayak gitu. Terus ada yang PT Petrokimia itu kalau di itu sebenarnya lebih ke penelitian pada waktu itu teman-teman. Jadi penelitian waktu itu termasuk juga itu untuk tugas akhir saya. Nah, mungkin nanti untuk cerita detailnya mungkin nanti setelah ini. Tapi intinya waktu itu kayak untuk penelitian juga termasuk untuk tugas akhir saya. Kayak gitu kurang lebih. Oke, sip. Keren banget tuh Kak berarti. Nah, Mhm. kerennya ini teman-teman, jadi Kak Aditya itu sebelumnya udah pernah publikasi ya guys, yang judulnya ini Optimization Subproblem Importance Analysis Based on Machine Learning Prediction in a Three Stage. Nah, ini dipublikasi tahun 2025 ya Kak. Dan itu dapat Scopus Q2 guys. Itu kalau di Scopus ini Q2 itu udah termasuk tinggi ya. Oke, berarti next. Jadi Kak, saya tuh sebenarnya sudah ada ngelakuin survei nih ke 1.500.000 orang mahasiswa teknik industri Oke, Ubaya, dan ini saya rangkum ada top 14 pertanyaan. Nah, mungkin bisa dibantu jawab pertanyaannya bareng-bareng ya. oke, Oh ya, boleh, sebelumnya boleh. buat teman-teman nanti yang ada pertanyaan boleh dituliskan dulu di kolom komentar dan akan ditanyakan waktu sesi Q&A ya. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Kak, langsungan. Mengapa tertarik masuk ke jurusan teknik industri? Hmm, oke, oke. Eh, Mungkin akan langsung aku jawab ya. Ini cerita sedikit backgroundku waktu kelas 12. Kan masih SMA kelas 12. Hmm. Disuruh untuk ada pilihan untuk langsung kerja atau lanjut kuliah. Nah, ini mungkin aku sedikit sharing supaya teman-teman tahu juga kenapa aku buat keputusan ini. Jadi aku sharing sedikit backgroundku supaya teman-teman paham, oh kenapa aku buat keputusan ini ke depannya kayak gitu. Jadi kalau bisa dibilang ya, aku lahir dari keluarga yang bukan termasuk berkecukupan. Jadi aku ada kemungkinan pada waktu itu sebenarnya nggak kuliah kalau aku nggak dapat beasiswa. Ya gitu loh. Karena waktu itu pun aku punya kakak, which is kita dua bersaudara, kakakku sudah kuliah dan dia beasiswa, makanya dia kira bisa lanjut untuk kuliah. Nah, pada waktu itu aku juga dihadapin di kelas 12 pilihan kayak gitu. Aku dihadapkan pilihan. Aku bakalan coba sebisaku untuk kuliah, tapi kalau semisal memang nanti di keputusan akhir aku harus bayar, ada kemungkinan besar aku waktu itu nggak kuliah. Nah, iseng lah pada waktu itu kelas 12 nyari jurusan. Nah, seperti yang tadi aku ceritain di backgroundku ya, realistisnya pada waktu itu pasti aku bakal nyari eh, jurusan yang punya gaji tertinggi, ya kan? Ya dong, karena itu secara realistis backgroundku mendorongku untuk nyari uang sebanyak mungkin. Nah, dari nonton YouTube, aku nyari lah kira-kira jurusan apa sih sebenarnya yang banyak, yang gajinya itu tertinggi. Ternyata ada satu jurusan, which is itu teknik industri, kayak gitu. Nah, terus setelah aku cari tahu lagi, iya benar ternyata hampir video-video yang aku tonton tuh ngomong kalau teknik industri itu gajinya tertinggi gitu loh. Tapi setelah itu kan aku mikir-mikir lagi nih, apakah benar dengan aku masuk teknik industri pasti gajiku tinggi dan apakah gampang untuk nyari pekerjaannya? Karena kan kita harus ngelihat opportunity-nya juga. Waktu itu aku mikir opportunity aja sih.
Terus ternyata pas ku cari tahu ternyata opportunity untuk kerja di teknik industri itu sangat-sangat luas. Kayak yang teman-teman tahu kita bisa ditaruh di mana aja. Di bagian marketing bisa, accounting bisa, di bagian produksi bisa, di bagian warehouse bisa, kita bisa semua. Jadi waktu itu karena opportunity-nya itu benar-benar tinggi untuk keterima kerja. Nah, sebenarnya alasannya klasik. Alasannya cuma dua ini aja sebenarnya. Kenapa waktu itu tertarik untuk masuk teknik industri sih? Gitu. Oke, oke, siap. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Pertanyaan ke kedua berarti. Hmm. Nah, sesuai tema sharing kita kan hari ini tuh where small steps lead. Nah, salah satu langkah kecil apa sih yang menurut Kak Aditya ini tuh mungkin waktu itu tuh terasa biasa aja, tapi ternyata jadi penentu besar nih dalam waktu karir kerja sekarang, Kak Aditya. Jadi, Oke. hmm, Ini sebenarnya menarik. Eh, Jawabannya say yes to everything. Jawabannya itu sebenarnya. Kenapa? Karena gini, mungkin aku bakal cerita masa kuliah aku dulu ya. Dari aku semester 1 sampai aku semester 4, itu tuh aku tuh nggak pernah nolak apapun opportunity. Jadi, contoh, organisasi. Dulu, karena aku bingung mau masuk organisasi apa, terus juga karena aku mikirnya, aku dulu SMA organisasi. Karena aku mikirnya kayak takutnya bosen kalau kuliah aja, karena aku ngambil organisasi. Terus juga pada waktu semester 1 ke semester 2 itu nilai kalkulusku lumayan tinggi. Sama kayak teman-teman. Sebenarnya tapi teman juga tinggi sebenarnya, tapi aku juga termasuk salah satu tertinggi. Akhirnya aku ditawarin untuk jadi asdos. Ya, tanpa pikir panjang, aku say yes juga. Kayak gitu. Nah, setelah itu juga ada panitia. Panitia lepas ya. Ini di luar dari organisasi. Biasanya teman-teman kan tahu ada panitia lepas sama panitia yang dijalankan di organisasi. Ada panitia lepas. Itu aku iyain juga gitu loh. Nah, sebenarnya 1 ke 4 itu nggak ada efek apa-apa buat aku personally ya sebenarnya. Karena justru itu pelan-pelan, pelan-pelan sebenarnya itu tuh kayak malah membuat aku tuh semakin mundur karena banyak sekali yang aku ambil tanggung jawab, tapi kerjaannya nggak ada yang beres. Nah, di situ sebenarnya ada plus minusnya. Plusnya aku akhirnya tahu kekuranganku dari banyaknya evaluasi masukan dari orang lain, termasuk judgement ya. Jadi, kalau teman-teman mau untuk ngelakuin hal ini, ya which is yang sama kayak yang aku lakuin, teman-teman harus bisa terima satu hal dulu. Teman-teman harus terima masukan, termasuk dalam bentuk judgement. Dan ya itu juga yang aku terima waktu itu. Kayak ada kok orang waktu itu yang bilang ketika aku jadi ketua, aku ketuanya nggak beres karena manajemenku kurang baik atau sifat leadershipku kurang baik dan pada saat itu sebenarnya ada pasti perasaan sakit hati karena manusiawi ya. Tapi akhirnya itu yang aku jadiin sebagai pemantik untuk berbenah lagi, untuk evaluasi diri. Nah, terus yang step yang bener-bener say yes-nya itu tuh di semester 6 sebetulnya. Semester 6 ketika aku diajak, ya, aku diajak untuk belajar tentang optimasi waktu itu. Padahal waktu itu optimasi sudah diambil ya. Di PO1 waktu itu sudah ngambil, tapi waktu itu diajak untuk optimasi masuk ke coding Python. Ya, waktu itu sebenarnya nggak paham apa-apa, tapi saya say yes saja untuk belajar. Karena kan waktu itu singkatku tawarannya tuh untuk belajar. Kayak gitu. Belajarlah. Nah, belajar dari situ, akhirnya aku tuh ngerasa kalau semisal aku tuh punya interest di sini. Karena apa? Karena ini susah. Aku tuh senang sesuatu hal yang susah, walaupun aku sendiri nggak bisa dan harus effort mati-matian untuk paham. Dan pun kalau paham tuh paham cuma satu. Ketika ganti case lagi, ngulang lagi dari nol biasanya. Aku kayak harus memahami lagi. Karena aku kan basicnya nggak begitu aku paham. Which is di PO1, PO2 aku nggak begitu paham. Nah, akhirnya aku harus benar-benar extra effort untuk belajar hal baru ini. Nah, aku suka hal kayak gitu tuh. Yang akhirnya mendorong aku tuh untuk, oh, jangan-jangan memang aku nih suka yang di sini. Nah, di sinilah aku akhirnya mulai menentukan kira-kira ke depannya aku bakalan ngambil keputusan berdasarkan apa. Karena aku sudah punya ketertarikan di bidang ini, akhirnya aku coba untuk pelan-pelan keputusanku kuarain ke sini. Apakah ini benar-benar yang aku mau atau enggak kayak gitu loh, sambil jawab kayak gitu. Ya mungkin itu aja, takut kepanjangan.
Masih ada Oke, banyak pertanyaan. bener banget tuh Kak. Memang kita jadi kayak kita harus mau menerima kayak apalagi tawaran nih kan tawarannya kan pasti bagus-bagus terus tapi Hmm. kita kan juga mau belajar tapi juga harus tetap memperhatikan dan bijak nih waktu milih apakah kita nanti malah jadi kurang optimal di lainnya atau gimana. Bener banget Betul saya sekali. Betul, betul, setuju juga betul. sama jawabannya Kakak. Oke, kita langsung next nih ya ke langsung pertanyaan ketiga. Nah, kapan sih pertama kalinya Kak Aditya ini sadar kalau kakak ini nggak hanya ingin mau jadi mahasiswa biasa, tapi mulai ingin membangun karir profesional. Gimana tuh Kak? Oke, kapan pertama kali sadar ya? Em, kalau tidak, kalau nggak salah ya, pada waktu itu sebenarnya sih gampangnya kayak gini. Ketika saya jadi mahasiswa, sepanjang saya jadi mahasiswa lebih tepatnya, dari semester 1 sampai semester 8 itu saya baru benar-benar kaget dan shock ketika di semester 6 saya ditanya satu pertanyaan, which is dari salah satu dosen yang hadir juga di sini, ya Pak Ivan. Waktu itu sempat bertanya, kamu kalau sudah lulus mau kemana? Kamu kalau sudah lulus mau kerja di mana? Mau masuk di divisi apa? Terus ya mau berapa lama gitu? Itu sebenarnya satu pertanyaan yang eh, benar-benar membuat saya tuh sadar kalau ternyata tujuan akhirnya tuh sebenarnya bukan kuliah gitu loh. Karena waktu itu memang saya nggak ada sama sekali untuk nyiapin setelah kuliah harus ngapain. Pada waktu itu apakah saya harus belajar A, B, C, D, E karena saya suka dengan mata kuliah itu enggak. Karena saya benar-benar nggak ada bayangan sama sekali waktu kuliah. Dan mungkin itu yang teman-teman bayangin. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu, kalian pertama kali sadar ya ketika tiba-tiba ada yang nyeletuk untuk nanya, kamu setelah lulus mau kemana gitu loh. Kamu setelah lulus mau masuk divisi apa? Ya itu benar-benar kena buat saya pada waktu itu. Dan saya tuh inget, waktu itu, ini maaf ya Pak Ivan, saya sedikit sharing juga. Pada waktu itu, saya tuh diminta untuk kasih jawaban mau kerja di mana, divisi apa, dan dikasih deadline bulan depan. Saya ingat banget. 1 bulan itu saya overthinking, serius. Overthinking karena saya memang nggak pernah ada sama sekali bayangan harus kerja. Apakah saya benar harus kerja, masuk divisi apa? Saya nggak ada bayangan sama sekali. Dan saya ingat betul waktu itu jawabannya saya cuma bilang, Pak, saya hanya tahu perusahaannya aja, saya nggak tahu masuk divisi apa. Karena saya nerima apapun sebetulnya, karena saya masih belum ada gambaran sama sekali. Nah, di situ sebenarnya yang akhirnya membuat saya tuh sadar, sebenarnya ini termasuk masukan buat teman-teman. Se Sedini mungkin, secepat mungkin teman-teman tuh sudah tentuin sebenarnya dari awal. Kalau bisa dari sebelum masuk kuliah ada survei, saya bakal menyarankan survei ketika kuliah dia mau ngapain, karena kuliah itu sebenarnya cuma jembatan aja untuk ketujuan kita. Sebenarnya setelah after after kampus itu justru yang bakalan jadi penentu kalian itu mau jadi apa kayak gitu loh. Jadi menurutku eh, ketika pertanyaan tujuan setelah mau kuliah itu yang benar-benar membuat aku tuh sadar kalau aku harus nyiapin karir profesional sih sebetulnya sih itu. Gitu. Oke, benar Kak. Saya juga ini barusan relate juga sih. Mengalami kemarin barusan juga ditanya Oh mau iya kerja ditanya apa di kan? mana dan nggak bisa jawab juga karena masih bingung juga. Nah, mungkin makanya kita sebagai yang baru semester awal nih ya mulai sambil Hmm, dipikirin juga daripada di semester atas kan semakin nanti bingung juga ya mau apa ya. betul. Betul sekali. Langsung ke pertanyaan selanjutnya nih. Pengalaman magangnya Kak Aditya nih menurut saya cukup unik ya, karena kan ada 3 divisi tapi di 2 perusahaan dan itu dalam waktu 1 tahun kan ya. Nah, apakah ini memang strategi dari awalnya Kak Aditya buat eksplorasi aja kalau bidang ini gimana, bidang itu gimana, atau kayak memang kesempatannya itu datang sendiri dan Kakak nerima atau nah bisa diceritakan nih Kak. Ah, boleh, boleh, boleh. Kalau pertanyaannya itu mungkin aku bakal langsung jawab dulu ya pertanyaannya. Mungkin jawabannya strategi dari awal eksplorasi peran iya, terus juga karena kesempatan datang iya. Dua-duanya jawabannya iya. Karena kayak gini, aku dulu karena aku belum tahu, ketika aku sempat cerita nih, aku belum tahu aku mau ngambil divisi apa, mau masuk di divisi apa, jadi kan aku nggak ada kesempatan chance. Nah ini makanya aku tekanin buat teman-teman yang masih awal, yang masih benar-benar awal kalau bisa semester 2, 3, 4, kalau bisa di bawah semester 5 ya. Itu teman-teman harus sudah tentuin dulu teman-teman tuh mau masuk divisi apa nanti setelah kerja. Kalau misalnya keputusannya untuk kerja atau teman-teman mau jadi dosen dosennya nanti bakal spesifik untuk ngajar di mata kuliah apa kayak gitu. Jadi harus teman-teman tentuin karena
pada saat itu aku tuh nggak tahu sama sekali arah mau kemana. Jadi balik lagi ke prinsipku yang di pertanyaan kedua tadi, aku bakalan say yes to everything. Jadi kayak ya 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 aku bakal ambil. Terus ketika memang ada chance dan aku memenuhi requirement-nya, aku bakal ambil. Selagi itu tuh nggak merugikan aku, karena waktu itu kan magang itu kita harus full time. Jadi kita harus PP ke kantor waktu itu. Jadi kayak kita benar-benar full time intern harus ke kantor. Ya itu, jadi memang harus mengorbankan waktu. Ya, karena juga waktu itu ada chance kayak gitu loh. Waktu mau nggak mau saya harus melengkapi berkas. Akhirnya saya ikut semua requirement dan ternyata saya salah satu yang lolos. Waktu itu ada seleksi lagi. Dan ya, syukurnya saya lolos kayak gitu. Jadi jawabannya dua-duanya iya ya. Ah, oke, oke. Nah, ini selanjutnya. Tadi kan ada merasa kakak udah ngerasain nih tiga divisi yang berbeda. Apakah itu dari ikut magang-magang itu tuh kakak jadi kayak lebih paham nggak sama divisi yang kayak per masing-masing tadi itu yang sebenarnya gimana? Nah, terus kayak yang kakak minati akhirnya yang mana dibanding sama kayak ekspektasi awal. Awalnya mungkin misalkan, oh aku cocoknya A, padahal ternyata setelahnya diikutin ternyata, oh ternyata jadinya suka C. Nah, gimana sih ceritanya kak? Eh, eh, Setelah aku jalan ya, tiga divisi yang beda, jujur aja, sebenarnya itu semakin ya dua-duanya benar itu akhirnya membuat aku tuh sadar betul ternyata apa yang aku minati itu sebenarnya sesuai atau enggak. Karena kayak gini, karena kan kalau kita jalan sambil kerja itu kan kita kan bakalan benar-benar ngeluangin waktu untuk fokus ke pekerjaan itu ya, kayak kita dari pagi jam 8 sampai jam 5 benar-benar ngerjain kerjaan itu dan teman-teman bakalan nanti nemuin di titik tertentu teman-teman sadar, oh ini sebenarnya ini yang aku mau atau enggak kayak gitu. Termasuk aku juga yang sekarang ketika aku di divisi operation waktu itu aku kerja dari jam 8 sampai jam 5 pun nggak bakal kerasa sama sekali. Ngelihat orang-orang produksi itu menurutku lebih challenging menurutku ya karena atmosfernya kerasa terus bisa benar-benar menganalisisnya secara detail. Misal kayak karena kalau yang aku dapat ya pada waktu itu tuh ketika aku magang di operation juga kan aku ngambil waktu time study, ngambil waktu pengerjaan mereka. Aku tuh bisa jadi sadar, oh ternyata mesin tasnya tuh mati tiba-tiba. Oh itu jadi allowance. Terus juga, oh ternyata mereka pergi ke toilet, itu jadi allowance. Oh ternyata mereka minum itu jadi allowance. Jadi kayak banyak faktor yang mempengaruhi. Aku tuh lebih seneng. Jadi kayak skopnya bakal jadi lebih luas kayak gitu loh. Nah itu yang sebenarnya buat aku seneng gitu. Ah, oke, siap. Nah, Hmm. selanjutnya buat pertanyaan ketujuh ini sebenarnya juga nyambung lagi karena kan Oke. kakak ini banyak ikut magang dan Oh. tetap sambil kuliah kan, akademiknya juga tetap jalan. Nah, gimana sih kakak membagi waktunya itu supaya semua itu tetap terselesaikan dengan memang kayak memang gimana harusnya. Nah, Ah, ini kalau mau jawaban jujur atau mau jawaban motivator ini? Saya jawaban jujur dulu aja ya. ayo. Jawaban jujur saya ketika saya waktu magang dan jadi akademik saya hamil satu sih ngerjainnya. Jadi jadi jujur ini jujur dulu ya. Jadi ketika waktu Mm-mm. itu aku magang, aku ngerjain TA sama aku juga ikut kelas. Jadi tiga ya. Jadi ada magang, which is aku harus ngerjain proyek dari perusahaan, ngerjain tugas akhir, terus juga ada ngerjain project kelas. Jadi aku masih harus ikut kelas waktu itu tuh. Tapi konversi, jadi kayak tetap ada project-projectnya, tugas-tugasnya waktu itu. Nah, kalau bagi waktu, aku nggak bagi waktu waktu itu. Karena kebetulan ini jujur dulu ya, aku nggak bagi waktu. Jadi kayak aku tuh bener-bener sesuai deadline. Misal kayak tiba-tiba ya, deadline-nya masih panjang. Dulu tuh aku tuh selalu tak, aku tunggu dulu aja kayak gitu. Aku nggak pernah membagi, oh besok harus ngerjain ini, besok harus ngerjain enggak. Pada waktu itu, aku nggak bagi itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi kayak ketika habis satu, aku ingat banget ada project mata kuliah, which is itu project mata kuliah, itu sebenarnya project UTS. Itu dikasih tahu 2 bulan sebelumnya. Dan kapan aku mengerjakan? Betul, 1 minggu sebelum. Padahal sudah dari 2 bulan sebelum. Ini aku jujur dulu, karena memang pada saat itu kayak aku fokus magang ya magang dulu karena kataku kan sudah sambil magang sambil TA aja. Dulu magang sama TA masih jalan sih karena kebetulan dosen pembimbingku, which is itu Pak Stefanus dan Pak Ivan waktu itu kita konsultasi per minggu. Jadi mau nggak mau setiap hari itu, setiap minggu tuh harus ada output kan. Nah itu juga sama sebenarnya teman-teman. Aku kalau nggak ngerjain di weekend, pasti dihamin satu. Nah, ini juga mungkin menurutku bisa jadi evaluasi buat teman-teman.
kalau misalnya memang teman-teman mau mempertimbangkan ngambil kayakku, itu saranku supaya outputnya lebih baik, teman-teman bisa untuk di manage kayak gitu loh, kayak ditentuin mau ngerjain hari apa. Tapi jujur ya, aku dulu memang jelek banget time managementku, jadi hamin satu semua seperti itu. Oke, berarti sebenarnya tapi kakak kan tetap jalanin tuh sesuai kayak dikumpulin ya, tetap sesuai deadline itu kan berarti. Iya betul betul Berarti betul. Oh bisa. iya, eh, mungkin mungkin aku lanjutin lanjutin dikit ya. Jadi Oh iya, boleh. kalau bagi waktunya, kalau realitasnya waktu itu Hamin satu, tapi tetap harus sesuai sebelum deadline. Tapi kalau saran dari aku, itu aku berkaca dari temanku ya. Aku ngeliat temanku juga yang waktu itu magang dan TA, dan dia juga ngerjain. Aku ngeliat dia sebenarnya, tapi aku nggak tahu kenapa aku nggak ngikutin dia ya. Jadi dia itu adalah selalu memanfaatkan waktu kosong. Langsung aja kita lanjut ke prime side-nya. Nah, ini tuh Nah, udah langsung tentang paper Scopusnya itu. Nah, kakak mm, ini kan nulisnya kan papernya sebelumnya lulus kan ya? Nah, iya apa sih betul. yang memicu ketertarikannya Kak Aditya ini di dunia riset dan penulisan paper? Nah, apakah ini juga inisiatif sendiri atau dari diajak dosen? Boleh Ah, diceritakan. iya. Waktu itu sebenarnya kalau teman-teman mau tahu ya, itu eh iya sebenarnya kalau boleh jujur juga waktu itu kan Pak Ivan yang mengajak waktu itu kan. Saya tuh sama sekali nggak ada gambaran teman-teman. Apa itu riset sebenarnya? Apakah riset ini cuman kita ngelakuin sesuatu terus menghasilkan output ya gitu? Apakah ini kayak cuman kita nulis-nulis membayangkan sesuatu terus kita dapat output? Akhirnya eh apa saya tuh sama sekali nggak ada gambaran, dan akhirnya pada waktu itu karena tadi kan saya sempat mention nih, saya diajak untuk belajar optimasi, saya diajak untuk belajar Python, saya iya kan, terus kayak kita waktu itu singkat saya ketemuan setiap minggu untuk belajar itu, kayak konsultasi, belajar bareng, sharing, yang saya tanya itu benar atau enggak. Nah, saya nggak tahu waktu itu tuh, ingat saya tuh ditawari untuk ikut riset bareng, dan itu benar-benar first time. Dan kayak yang saya bilang sebelumnya, saya tuh bakalan selalu say yes. Tapi say yes yang di sini tuh benar-benar atas pertimbangan, mungkin menurut saya boleh dicoba karena ini benar-benar first time, kayak gitu loh. Dan benar-benar ini benar-benar jadi turning point buat saya ya sebenarnya ya. Buat saya sendiri untuk cari tahu lebih dalam sih sebenarnya, apakah dunia akademisi itu dunia akademik itu se wow itu atau enggak sih, karena saya kan sebenarnya kan belum ada niatan nih untuk lanjut S2 pada waktu itu, belum ada niatan untuk lanjut S2, belum ada niatan untuk mungkin masuk jadi dosen atau jadi apa kayak gitu ya teman-teman. Tapi menurut saya riset itu ternyata nggak terkotak untuk orang yang mau S2 dan juga jadi dosen. Setelah saya masuk riset, ternyata riset itu bisa kita pakai ini di real life kita juga, kayak termasuk saya di perusahaan. Sebenarnya kalau saya mau ini baik lagi, kalau saya mau dan saya rajin, mungkin saya bakalan buat PT Insara Sena semuanya pakai robot gitu loh, karena ternyata dunia riset itu sudah 20 tahun, kalau saya bilang ya 20 tahun lebih maju sebenarnya, karena banyak sekali sebenarnya ilmu-ilmu yang sudah diterapin di dunia riset, cuman memang kadang nggak semua entrepreneur punya eh, kemampuan atau punya punya kepekaan lah untuk sadar bahwasannya riset itu sepenting itu untuk memajukan perusahaan kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk ketertarikan ya ketertarikan di awal memang karena say yes aja, sebenarnya nggak ada ekspektasi untuk ikut semuanya kayak gitu loh, dan itu sebenarnya karena diajak juga kayak gitu. Oke, berarti selain diajak dosen ini juga sebagai dengan pertimbangan itu juga sebagai buat pengalaman aja ya Kak, buat pengalaman Iya first time-nya betul. nulis ini paper. Iya betul betul. Ih, keren kesimpulannya, keren keren keren. Oke. Oke, lanjut aja ya langsung ya Kak ke pertanyaan Boleh, selanjutnya. boleh. Ke 9 nih udah. Nah, Kakak ini kan tadi saya kalau baca di CV-nya itu udah berhasil dapat kerja dulu sebelum lulus karena kan lulusnya Kak bulan Juni ya, terus kayak udah kerja di bulan Mei-nya. Nah, ya Maret. kan? Oh iya, betul, Oh Maret, Maret. iya, itu. Ah, Pokoknya kan ah, sebelumnya lulus udah mulai kerja kan. Nah, itu ah. gimana sih Kak? Bisa dijelasin nggak prosesnya gimana? Terus kayak awal mulanya kok bisa akhirnya dapat peluang kerja? Itu waktu masih di semester akhirnya kuliah itu gimana? Eh, Waktu itu tuh saya sempat dengar salah satu saran dari dosen kita juga, itu bilang kayak gini, kalau kamu bisa buat impress orang lain, orang itu tuh pasti gak mungkin
ngebuang dalam arti kata membiarkan kamu nggak ada output sama sekali, biarin kamu pengangguran, nggak ngapa-ngapain kayak gitu loh. Dan itu yang aku terapin akhirnya di magang. Ketika aku magang, jadi sebenarnya itu tuh inline ya teman-teman, sama kayak aku magang. Jadi aku tuh sebenarnya nggak ada gambaran untuk kerja pada waktu itu, karena kan posisiku lagi magang, intern. Ketika aku intern, itu tuh project yang harusnya selesai 3 bulan, itu aku selesai 1 bulan. Dan aku langsung bilang, langsung to the point. Ketika aku sudah selesai 1 bulan, aku presentasi, semua datanya sudah lengkap, aku tanya sama atasanku waktu itu. Terus aku ngapain lagi? Kan masih ada waktu 2 bulan kayak gitu. Oh ternyata dia akhirnya mutusin, oh ya sudah gimana kalau kamu saya hire aja. Jadi salah satu karyawan di sini kata kayak gitu. Ini salah satu masukan untuk teman-teman juga. Kalau teman-teman memang nanti keterima magang atau teman-teman ternyata ada opportunity untuk kerjasama sama orang lain, ya teman-teman kalau misalnya bisa membuat orang itu impress dengan output teman-teman, teman-teman buat dia ngerasa teman-teman memang berharga, pasti di kemudian hari orang pertama yang bakal dipropose ketika mereka mau kerjasama lagi atau ada opportunity yang lebih bagus, pasti teman-teman yang bakal disaranin sih, kayak gitu. Oke, baik. Bagus banget itu pengalaman. Jadi kayak anggap aja kita dari magang, kita kayak ngasih kesan yang bagus buat ini, terus kayak jadi kita kayak Betul. anggap aja double double keuntungan selain dapat Iya pengalaman, kan terus betul. juga langsung dapat pengalaman, apa dapat ini ditawarin job Pekerjaan. kerja. Nah, Hmm, keren betul keren. betul. Nah, dari mungkin kayak kayak kakak ini kan udah kayak ngelakuin tadi making paper terus habis itu sama bekerja nih. Mungkin dari Kak Aditya ini kayak merasain nggak ada kayak korelasi antara ngelakuin riset sama pekerjaan ini? Kayak misalkan dari nulis riset nyambung ke perusahaannya gimana atau dari bekerja misalkan ada nggak yang bisa apa di apa ya dilakukan buat kita pelajari buat dalam penulisan paper itu? Kalau yang aku lihat, ini tuh sebenarnya kayak proses looping. Jadi dibilang ada tidak korelasi itu pasti ada korelasi. Karena kebanyakan riset itu pasti ngambil background dari benar-benar kondisi real suatu perusahaan. Jadi biasanya kondisi perusahaan real itu diangkat, lalu ditulis, dan lalu dianalisis dan juga dicari tahu kayak gitu loh. Nah, kalau dibilang apa ya? Kalau dibilang apakah bermanfaat satu sama lain, menurutku pasti bakalan bermanfaat ya, karena termasuk kan aku kan sekarang juga sering ikut riset. Itu kadang tuh aku bisa membayangkan. Jadi kayak dengan kondisi produksiku yang sekarang, line produksi di perusahaan PT Insarasena yang sekarang, kira-kira aku bisa nggak sih sebenarnya membuat sistem kayak gini? Itu tuh sebenarnya bisa. Cuman memang aku belum ada fokus untuk implementasinya di internal. Tapi seenggaknya dengan aku nulis paper, aku bisa dapat gambaran dulu di otakku, di pikiranku sendiri untuk nge-scratch nih. Oh, kira-kira nanti cara pengimplementasiannya kayak gimana, terus kendalanya ada di mana aja. Pasti pasti bakalan ada korelasinya satu sama lain karena memang antara riset dan juga pekerjaan itu butuh feedback satu sama lain. Berarti lebih kayak bantu dalam cara berpikir nggak sih Kak? Berarti ya? Oh iya Kayak, betul betul. Kalau benar. cara berpikir Mm-mm. pasti sangat membantu sih itu. Ha. Oke. Mm-mm. Next nih, ke pertanyaan ke-11. Oke. Kami nih dengar ya dari dari Pak Ivan juga, eh, Ah, kalau kakak itu sedang ngerjain juga lagian 3 paper lagi nih. Nah, gimana sih oke. kakak membagi waktu lagi untuk riset ini? Di Ah, sela-selanya kakak kan sambil kerja juga kan? Nah, betul itu nggak betul. pusing nggak atau gimana itu? Iya, sebetulnya kalau dibilang pusing, ya pusing sebetulnya. Karena menurut saya itu satu hal yang harus teman-teman terima dulu sih, menurut saya. Karena kalau kita pusing pasti pusing. eh, dan apakah ketika ngerjainnya malas atau enggak, jawabannya malas sebenarnya. Tapi itu yang menurutku yang harus kita semua terima. Kalau misal setiap manusia itu pasti bakalan ngerasain males dan juga pasti bakal ngerasain pusing ketika banyak kerjaan. Nah, tapi kalau misalnya ditanya gimana cara bagi waktu di riset sela-sela bekerja itu sebenarnya aku nggak sebagus itu dalam time management, sekarang pun nggak sebagus itu, cuman yang aku pelajari sekarang adalah aku bakalan coba untuk selalu berpikir lebih jauh ketika aku mau buat keputusan. Kayak contoh eh, tadi malam deh, contoh tadi malam.
aku ada dua pilihan antara satu pilihan istirahat tapi besok libur nggak ngapa-ngapain atau enggak aku bisa baca-baca paper dulu atau ngesain revisi dulu untuk supaya besok aku nggak ribut lagi untuk ngerevisi kayak gitu loh. Nah, keputusan ini yang akhirnya membuat aku tuh selalu berpikir beberapa step ke depan kayak gitu loh. Karena aku takutnya ketika aku istirahat hari ini, besok aku harus masih harus ngerjain paper, masih ada revisi kayak gitu loh. Dan ketika keputusan itu sudah teman-teman tanamin di diri teman-teman masing-masing, biasanya itu nanti bakal nge-trigger teman-teman untuk mengerjakan sesuatu yang lebih produktif. Jadi aku nggak ada tips sih gimana cara bagi waktu yang benar, tapi aku tuh selalu memikirkan sesuatu. Ketika aku mau ngelakuin sesuatu, aku harus mikir jauh kayak gitu loh. Decisionku ini nanti bakal ngefeknya kayak gimana? Contoh, aku lebih milih scrolling. Scrolling nanti besok aku tetap harus ngerjain paperku karena belum direvisi kayak gitu loh. Ya udah. Atau misal hari ini aku mau ngerjain paper, oh ya sudah berarti besok aku bisa scrolling justru jadi kayak tentang apa aku justru lebih realistis untuk lebih memikirkan impactnya aja ketika teman-teman lebih willing kayak oke aku lebih milih untuk scrolling dulu besok baru nge paper ya silakan tapi kalau aku biasanya sesuai dengan kemampuan waktu itu sih ketika misal di saat itu aku nggak capek dan aku masih ada kekuatan oke kerjain paper dulu scrollingnya besok misal kayak hari ini aku lagi capek misalnya hari ini aku lagi capek butuh istirahat ya udah aku bakal pilih istirahat dulu baru kerjain itu jadi gak ada tips yang benar-benar apa tertata yang teman-teman bisa ikutin tapi aku lebih ke keputusan realistis saja ngelihat kondisi kita kayak gimana terus juga keputusan ke depannya bakal ngefek sejauh apa kayak gitu. Betul sih itu Kak. Juga kayak sekaligus kita kan kalau kita kayak ini kan kita kayak cara berpikir kita sendiri ya. Kalau kita kayak mikirin Hmm. besok nanti nggak bisa jadi santai atau harusnya bisa istirahat kalau kita selesai sekarang. Itu kayak jadi akhirnya jadi motivasi kita kan juga buat akhirnya nyelesain lebih cepat terus lebih banyak pekerjaan gitu. Iya betul Benar-benar. kayak gitu. Tips. Oke, pertanyaan ke-12 nih Kak udah. Oke. Perjalanan Kak Aditya ini kan menurut saya lancar ya. Kayak ada udah banyak ikut magang, terus pekerjaan juga langsung cepet dapet, paper juga udah ada. Terus nah, Hmm. apa sih apa nggak ada atau ada misalnya momen penolakan atau kegagalan selama proses ini dan gimana sih Kakak buat bangkit kembali kalau memang ada masa itu? Eh, mungkin kalau aku mau bilang ya momen penolakan kalau secara eksplisit kita bilang momen penolakan itu adalah nggak keterima magang nih, nggak terima kerja kayak gitu. Aku sih jujur ya, ini aku jujur ya, ini balik lagi ya, aku nggak maksud untuk sombong, tapi aku memang belum pernah untuk ngeplay kerjaan sama sekali. Balik lagi di awal, karena aku masih belum tahu waktu itu mau kerja di mana dan divisi apa. Mau dikirimin job fair sebanyak apapun, aku kayaknya nggak bakal nge-apply juga karena aku masih bingung mau kemana kayak gitu loh. Dan kalau dibilang momen penolakan, ini mungkin kalau kita coba balik lagi ke waktu di mana momen penolakan tuh ketika aku aku ingat kayaknya waktu itu tuh aku ditawarin untuk oh sorry aku dulu tuh nggak ditawarin untuk megang satu tanggung jawab lah kayak gitu loh dari dulu tuh kayak aku kan sering ikut organisasi dan kepanitiaan waktu itu ada salah satu kepanitiaan yang menurutku lumayan bagus dan aku berharap pada waktu itu sebenarnya penginku waktu itu ditawari karena menurutku aku lumayan sering dan pengalamanku cukup banyak. Tapi waktu itu aku nggak ditawari. Aku nggak tahu karena apa, tapi aku sadar betul kayaknya ada kemungkinan karena mungkin hasil-hasil yang aku hasilkan pada waktu itu dari pengalamanku sejauh ini itu masih banyak yang kurang dan harus aku evaluasi lagi. Dan itu menurutku satu penolakan yang menurutku lumayan sih, menurut diriku sendiri. Tapi kalau untuk penolakan kerja, terus juga penolakan apa? Penolakan magang itu nggak ada cara terbaik untuk ya bangkit dari kegagalan sebenarnya nerima situasi itu dulu menurutku. Oh ya udah memang harus aku terima keadaanku sekarang memang aku ditolak. Ya sudah, aku harus gimana selanjutnya. Jadi jangan jangan justru terpuruk sama hal tersebut karena menurutku penerimaan dan penolakan itu pasti wajar sih terjadi. Kayak gitu. Oke, siap.
Hmm. Keren banget ya Kak. Berarti sebenarnya cukup lancar kan beneran berarti ya. Amin, semoga, semoga Benar. selanjutnya. Hmm. Oke, tinggal sisa dua pertanyaan ini tuh sebenarnya menurut saya lebih ke tips sih buat kita yang masih mahasiswa. Oh, Nah, gimana oke. berdasarkan pengalamannya Kak Aditya nih, hard skill atau soft skill apa sih yang mereka Kak Aditya nih wajib untuk dikuasai oleh mahasiswa yang sekarang? Mungkin supaya Ah, buat nanti dunia kerjanya lebih gampang atau gimana? Nah, hmm. Aku kalau mau bilang ya, kita nggak bilang hard skill atau soft skill. Cuman maksudku kalau misalnya teman-teman bisa untuk pilih satu prioritas utama, satu hal yang teman-teman harus bisa kuasain dan menurutku itu tuh bener yang yang change diriku sebenarnya adalah komunikasi. Teman-teman sebisa mungkin itu harus bisa dan seenggaknya bagus di segi komunikasi. Karena mau teman-teman outputnya jelek, mau teman-teman itu hasil kerjanya nggak bagus, nggak sesuai. Kalau teman-teman bisa komunikasiin itu dengan baik, itu pasti bakalan bisa diterima sama orang gitu loh. Ini maksudnya komunikasi ini digunakan untuk hal baik ya, bukan kayak untuk teman-teman justru malah bohong, justru malah teman-teman nutupi keburukan teman-teman, bukan. Tapi justru teman-teman tuh belajar untuk cara gimana sih cara kita komunikasi sama orang. Misal kayak, oh aku hari ini lagi sibuk nih. Gimana cara teman-teman tuh komunikasiin ke orang lain dan komunikasi itu akhirnya dorong sih sebenarnya. Yang mendorong aku akhirnya bisa untuk yang kataku tadi magang langsung kerja. Karena kan aku tadi kan sempat bilang kan, aku sempat sedikit spill diskusiku sama manajerku. Kayak aku bilang, aku sudah selesai sekarang, waktuku masih ada 2 bulan, sekarang aku ngapain kayak gitu loh. Dan itu secara nggak langsung tuh ya skill komunikasi yang teman-teman butuhin kayak gitu loh. Ketika teman-teman sudah tahu, oh aku bisa nih ngejar output kayak gini, kira-kira aku harus ngomunikasiinnya kayak gimana supaya aku bisa dapat opportunity lebih nih dari sini kayak gitu loh. Jadi komunikasi itu lumayan hal yang penting sih. Terus kalau misal bilang hard skill lah teman-teman ya. Kalau hard skill jujur saja, menurutku advice-ku yang paling baik itu adalah kalau yang karena ini it depends ya teman-teman ya. Disclaimer dulu it depends. Depends sama tujuannya teman-teman, apakah ini sama kayak aku atau enggak, apakah ini sesuai sama kayak aku atau enggak, dan itu balik lagi ke teman-teman. Hard skill itu ada banyak. Kalau misalnya teman-teman memang, misal teknik industri, terus juga punya kemauan untuk misalnya masuk ke optimasi, masuk ke dunia produksi dan lain sebagainya. Menurutku, pemrograman itu penting. Menurutku. Karena kayak gimana pun dunia mulai berubah. Kalau teman-teman nggak bisa pemrograman, ya teman-teman bakal digantiin sama orang lain yang bisa optimasi, yang bisa pemrograman juga, atau yang bisa PPIC tapi dia bisa buat Python sederhana buat pemrograman gitu loh. Jadi saranku kalau misal teman-teman memang punya kemauan dan juga teman-teman memang punya bidang yang sama kayak aku, mungkin saran dariku pemrograman. Tapi kalau teman-teman misal tertarik di bidang digital marketing. Mungkin saranku hard skill yang teman-teman harus kuasai ya justru editing seenggaknya. Teman-teman editing atau enggak teman-teman bisa kuasain Excel kayak gitu. Jadi hard skill atau soft skill, aku cuman bisa nyaranin tadi di soft skillnya di komunikasi. Untuk hard skill itu depend ya. Aku balikin lagi ke teman-teman yang benar-benar teman-teman butuhin tuh apa. Kayak gitu. Gitu dari aku. tergantung kebutuhan ya berarti. Betul, tergantung kebutuhan dan juga tujuannya teman-teman sebetulnya. Hmm. Tapi karena kebetulan kita juga kan teknik ya, kemungkinan kan juga banyak pekerjaannya sekarang kan berhubungan sama butuh pemrograman ya guys. Betul. Sama sebenarnya ini sih komunikasi ini saya juga mau sharing dikit ya. Boleh, boleh, boleh. Waktu itu pernah pernah dapat sharing dari dosen itu juga memang benar. Apa namanya? Ada dibilang maksudnya kayak waktu penulisan dia tuh jelek. Nah, Hah? tapi waktu presentasi dia bagus banget. Nah, tapi ada juga ya misalkan hasilnya tuh malah penulisannya tuh bagus benernya nih. Tapi waktu presentasi dia nggak bisa nyampein dengan baik. Nah, akhirnya itu kan juga jadi kekurangan juga buat yang dalam dia mungkin idenya bagus tuh, tapi dia nggak bisa ngomong. Akhirnya kan jadi agak apa ya berkurang lah nilai positifnya. Nah, jadi kayak komunikasi itu penting banget deh. Iya, betul. Oke, langsung aja nih lanjut ke pertanyaan terakhir ya, teman-teman.
Nah, Oke. banyak nih sekarang kan mahasiswa itu bingung Mas Ian harus memilih Kak. Kayak fokus di bidang Hmm, kayak mau pilih kayak magang atau bekerja atau fokusnya kayak kayak mungkin kayak ada yang suka kayak riset atau penulisan paper ini. Nah, mungkin oke. ada saran nggak Kak untuk mahasiswa yang masih bingung pilih jalurnya mereka ini? Eh, Oke, kalau saran, mungkin ini aku cerita dulu dari pengalamanku ya. Kalau dari pengalamanku, yang tadi sudah aku sampaikan juga ke teman-teman, saran paling realistis kalau teman-teman masih bingung adalah coba dua-duanya sebenarnya. Coba teman-teman magang atau enggak teman-teman kerja, juga teman-teman coba riset paper. Kira-kira menurut teman-teman itu yang benar-benar ngasih impact atau enggaknya kita nggak aku nggak bilang impact ya. Seenggaknya yang inline sama tujuannya teman-teman. Misal tujuanku itu nanti untuk misal ini aku bicara diriku sendiri aja deh. Aku mau nyari uang sebanyak mungkin contoh ya. Itu kan sesuai dengan tadi yang aku bilang kan. Aku mau nyari uang sebanyak mungkin. Oke, kan kalau sebenarnya disuruh milih magang atau riset, dua-duanya bisa menghasilkan gitu loh. Tinggal aku bisa pilih sendiri lagi aja. Oh, misal bekerja ternyata punya opportunity lebih tinggi atau riset ternyata punya opportunity lebih tinggi. Ya udah aku tinggal choose aja gitu loh. Tapi kalau misalnya teman-teman memang diharuskan dan teman-teman harus memutuskan untuk pilih salah satu, menurutku ya itu balik lagi ke teman-teman. Nggak harus teman-teman pilih salah satu, teman-teman ambil dua-duanya juga boleh, dan teman-teman nggak ambil salah satu pun menurutku bisa. Kenapa? Contoh, teman-teman mau jadi entrepreneur, teman-teman bekerja, sebenarnya teman-teman bisa, selagi memang itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman, kayak gitu loh. Jadi ini saya balikin lagi ke teman-teman, tujuan teman-teman itu apa, dan ketika teman-teman mau buat keputusan, keputusan itu inline sama tujuan teman-teman atau enggak. Termasuk kayak contohku tadi. Karena aku tadi belum tahu tujuanku apa, sorry, karena aku belum nentuin aku mau fokus ke divisi apa, dan aku tadi kan di awal aku bilang, aku masuk ke industri karena aku mau nyari uang sebanyak mungkin gitu kan. Aku ngelihat opportunity, magang bekerja dan riset paper, dua-duanya bisa menghasilkan. Ya, kenapa saya harus milih kayak gitu kan? Ya sudah, saya pilih dua-duanya. Nanti kita lihat di akhir, apakah aku harus memutuskan, oh ternyata di titik tertentu aku harus milih salah satu nih. Baru nanti aku putuskan, oh yang ini lebih menjanjikan. Aku bakal close, kayak gitu. Jadi itu depend ya teman-teman ya. Aku balikin lagi ke teman-teman. Kalau teman-teman memang bingung, saran terbaiknya coba dua-duanya. Supaya teman-teman tahu experience-nya kayak gimana. Gitu. Oke oke, bagus banget menurut saya jawaban-jawabannya Kak Aditya hari ini ya tadi. Nah, selanjutnya, karena itu udah tadi pertanyaan terakhir. Nah, teman-teman, nah mungkin selain saya ada teman-teman yang mau bertanya juga ya, kalau Kak Adit. Nah, oleh karena itu saya buka sesi Q&A. Nah, mungkin kalau yang beberapa teman-teman ini mau bertanya, boleh raise hand. Saya kasih waktu ya. Oke, pertama ada dari Pak Ivan ya, Kak. Silakan Pak Ivan bertanya. Iya, thank you Vicky, thank you Kak Adit buat sharingnya. Suara saya kedengeran ya? Kedengaran, Pak. Oke, oke, thank you. Oh, jadi Kak Adit sebetulnya kita sama tahu, saya dulu juga mahasiswa teknik industri kan tugasnya banyak, kerjaannya banyak. Mau di lembur terus pun banyak yang kita harus pelajari, kumpulkan tugas terusnya. Kalau Kak Adit tadi bilang di semester 6 ke belakang itu mulai merasa, oh harus istilahnya kan investasi di luar waktu belajar normal untuk siapin masa depan. Seandainya Kak Adit bisa ngulang ke semester ketiga gitu, mungkinkah sambil kuliah yang padat itu sambil nyiapin itu, dan maksudnya saya mau lebih ke arah realistisnya buat Vicky dan teman-teman, bisa atau enggak, perlu atau enggak gitu, dampaknya gimana, atau memang akhirnya ya belakangan baru bisa. Ada gambaran kah? Thank you. Hmm, iya. Iya. Thank you, Pak Ivan. Ya, keren sih pertanyaannya. Eh, Kalau semisal, misal balik lagi ke semester 3, kayak yang tadi aku sempat mention ya, em, mungkin buat teman-teman juga. Karena tujuan itu kalau semisalnya bisa teman-teman sudah define dari awal, itu sudah bagus, sangat bagus malah. Ketika masuk kuliah sudah di-define tujuannya, itu bagus. Karena menurutku persiapan untuk apa persiapan untuk masa depan itu sebetulnya
Gak ada yang ideal sih. Mau disiapin awal, mau disiapin tengah, mau disiapin akhir, sebenarnya gak ada masalah sama sekali. Tapi kan harus terima resiko. Ketika memang nyiapinnya di akhir-akhir, berarti kan persiapannya bakal lebih pendek. Dan waktu yang harus teman-teman keluarkan harus lebih banyak. Kayak gitu loh. Termasuk kayak aku tadi, semester 6 itu menurutku sangat terlambat. Karena termasuk aku harus ada magang, aku harus ngerjain TA, aku nggak ada waktu yang spesifik untuk aku ngelamun dan bengong untuk mikirin masa depanku. Dan kalau misalnya teman-teman masih di bawah semester 3 atau tadi semester 3 kayak yang Pak Ivan mention, mungkin kalau aku bakal jadi teman-teman, aku bakalan lebih banyak untuk nyiapin lagi masa depan. Karena menurutku semakin cepat teman-teman mulai, semakin cepat-cepat teman-teman juga bakal tahu yang teman-teman pilih sesuai atau enggak. Misal, aku masuk teknik industri, aku mau jadi entrepreneur. Semester 3 aku siapin, cari tahu entrepreneur tuh kayak gini butuh apa aja. Setelah aku pelajari, entrepreneur susah. Gimana kalau aku coba pindah yang lain? Jadi, semakin cepat teman-teman memulai, menurutku semakin cepet juga teman-teman bakal temukan jawabannya untuk masa depannya teman-teman. Jadi saran buat teman-teman semakin cepet tentuin dan semakin cepet-cepet teman-teman rancang tujuan masa depan teman-teman apa. Dan sebenarnya pun aku nggak harus ini ya apa menggarisbawahi harus punya tujuan atau enggak. Hidup tanpa tujuan menurutku itu juga tujuan sebenarnya. Tapi orang mana sih sebenarnya yang mau ketika ditanya hidupmu tanpa tujuan, ya hidupku gini-gini aja, aku nggak mau ada tujuan kayak gitu, Pak. Ya, gitu Pak, kurang lebih. Mungkin nambahkan sedikit ya Vicky, jadi gampangannya yang saya bayangin waktu saya kuliah pun saya nggak merasa mikir seperti Kak Adit, malah mungkin setelah Kak Adit semester 6 ke atas baru ya udah lulus mau ngapain gitu. Jadi saya termasuk dalam tanda kutip korban. Tapi di semester 5 kalau nggak salah jadi asisten lab. Nah, asisten lab waktu itu ceritanya kita urus banyak mata kuliah, mau nggak mau di sistem saya di sistem produksi. Jadi mau nggak mau saya udah punya skill di sana. Ah ya udahlah, udah terlanjur dalam tanda kutip belajar ini, ngertinya ini, ya mari kita bekerja di situ gitu. Cuma kan karena kebetulan dosen, ya kan bisanya semua. Cuma kalau masalah kerjaan ya mungkin saya akan nge-apply-nya ya PPIC dan seterusnya karena nggak ada pilihan lain. Tapi at least yang tadi Kak Adit bilang, kita banyak nyoba itu buat kita agak fleksibel buat milih kerjaannya gitu kali ya. Thank you Hmm. Kak Adit, thank you Vicky. Thank you, Pak. Oke, terima kasih Pak Ivan sudah bertanya sama jawabannya juga Kak Adit. Mungkin dari yang teman-teman lainnya ada pertanyaan sebelum ditutup sesi Q&A-nya. Oh, ini ada dari Kak Michael Jun. Mungkin boleh silakan Ya, pertanyaannya. ini mau tanya ke Kak Aditya ini ya. Jadi eh, ini mungkin lebih tanya ke persiapan kerja kali ya. Karena kan kalau tidak aku sendiri kan sedang cari-cari magang gitu ya. Karena kan sembari ngerjain TA masih coba cari-cari magang gitu kan. Nah, mungkin mau tanya juga barangkali relate gitu ya dengan Kak Adit. Eh, mungkin ketika di tahun pertama tadi, maksudku ketika di tahun pertama Kak Adit kerja di PT Insirasena, itu mungkin kayak challenge-nya atau eh, kayak tantangan apa sih yang mungkin buat Kak Adit itu cukup sulit di tempat kerja dan cara handle-nya itu ya apa? Thank you. Oke, ya, thank you. Langsung aku jawab ya, Vicky ya. Thank you pertanyaannya, Mike. Ya, Michael. Jadi kalau di 1 tahun itu, 1 tahun pertama ya terutama ya, challenge-nya itu adalah sebetulnya kalau dari perusahaanku adalah pressure dari orang lain sih. Termasuk pressure dari atasan. Kita sebenarnya sudah di-define tanggung jawab kita tuh A, B, C, D, E gitu loh. Sudah jelas. Kita nyelesain A, B, C, D, E, maka tanggung jawab kita selesai gitu loh. Tapi, ada tapi. Tapi kadang orang lain itu punya ekspektasi yang beda-beda. Ya gitu loh. Ternyata dia ngarepin tuh bukan A aja. Tapi bisa jadi A kuadrat sebenarnya yang dia harapin ya gitu loh. Dengan A kali A kayak gitu loh. Kayak dia pengen kita punya hasil more dari sini kayak gitu loh. Nah, ekspektasi itu yang akhirnya buat saya tuh berat karena kayak kita harus nyamain persepsi dulu gitu loh. Jadi, nah ini salah satu juga mungkin saran kalau semisal nanti teman-teman atau Mike nanti ngadepin hal yang sama kayak aku dihadapin sama pressure ekspektasi yang banyak banget.
mereka kadang ngarepin A-nya nambah lagi, ngarepin B, B-nya nambah lagi. Nah, untuk memastikan kita punya tujuan dan ekspektasi output yang sama, akhirnya aku ngadain weekly meeting gitu loh. Walaupun aku waktu itu masih baru, ya karena ketimbang aku ke pressure sendiri, ya mending aku adain meeting gitu loh. Aku coba komunikasi ke mereka. Tujuannya mau kayak gimana? Kalau sampai sini sudah sesuai atau belum gitu loh. Karena kan aku kan cuma diminta outputku A kayak gitu loh. Kalau A-nya sudah selesai, apakah harus ada A kuadrat lagi kayak gitu loh. Kalau misalnya mereka bilang, oh iya butuh kayak gitu loh. Atau misal mereka oh bilang enggak. Jadi aku harus bisa nyamain persepsi mereka. Aku harus bisa jadi jalan tengah juga sebenarnya untuk ke nyampein ekspektasi mereka. Apakah proyeknya sudah selesai sampai sejauh ini? Apakah proyeknya sampai sini sudah cukup atau tetap ada analisis tambahan gitu loh. Jadi menurutku challenge ya di awal-awal paling berat itu adalah pressure dari orang lain tentang kita kayak gitu loh. Dan cara untuk menjawabnya aku waktu itu sih dengan aku weekly meeting, dengan aku ngadain meeting ke mereka, ngasih tahu outputku ini sudah sesuai atau belum. Kalau semisal memang belum, ya kasih tahu apa yang mereka mau, gitu loh. Gitu kurang lebih. Oke, udah menjawab. Thank you Kak Adit. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak Michael Jun sama Kak Adit jawabannya. Mungkin ada dari teman-teman lainnya ada yang mau bertanya lagi? Mumpung ada waktu. Saya rasa udah nggak ada ya berarti ya. Oke, kalau gitu sesi Q&A-nya saya tutup. Nah, lanjut ke sesi terakhir nih. Tinggal foto bersama. Oke, karena acara sharing alumni ya kita hari ini udah selesai, saya ucapkan terima kasih buat Kak Adit, juga Pak Ivan dan teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Semoga acara ini dapat bermanfaat buat kita semua ya. Terima kasih semuanya. See you.